Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kegiatan konseling kelompok ini kita mulai, adakah dari teman-teman yang ingin memimpin doa? Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya teman-teman sekalian, tahu tidak kenapa saya kumpulkan di ruangan pada siang hari ini? Tidak. Oke, baiklah. Sebelumnya teman-teman pernah tidak mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok itu seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Saya sebagai konselor dan teman-teman sekalian sebagai klien saya atau anggota kelompok di kegiatan konseling kelompok kita. Nah, tujuannya agar setelah proses konseling teman-teman sekalian ini akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih lega, dan tentunya yang sangat penting itu terselesaikannya masalah yang salah satu teman kita hadapi. Nah, dan teman-teman di sini tidak perlu khawatir karena dalam kegiatan konseling ini ada yang namanya asas-asas. Oleh karena itu, di sini teman-teman diminta secara sukarela dan terbuka untuk menyampaikan segala unek-unek atau perasaan yang mengganjal di pikirannya. Dan di konseling kelompok ini juga ada asas yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana saya harap setelah proses konseling kelompok ini dilaksanakan, apapun yang kita bicarakan sekarang ini tidak dibicarakan kepada orang lain. Cukup batas setelah konseling ini selesai saja. Lalu agar konseling kelompok kita ini lebih bermakna, saya harap teman-teman sekalian sepakat untuk berkomitmen sesuai dengan aturan dalam konseling kelompok. Bagaimana sampai saat ini teman-teman sudah paham? Paham. Baiklah teman-teman, di sini kita perkenalan lebih dekat lagi, yang dimana dengan menyebutkan nama dan hobinya. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan hobi itu menggunakan bahasa isyarat. Oke, contohnya itu seperti nama saya ini Nesca Anggesti dan hobi saya itu, paham ya? Ya. Oke, baiklah. Perkenalannya bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Nama saya Nabila Yulianti. Hobi saya Badminton ya? ya. Yes. Nama saya Witi Warasaleha. Hobi saya Bernyanyi ya? ya. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Yulianti Tika. Hobi saya Volley. iya. Kenalkan, nama saya Lailatul Andia. Hobi saya Itu sepertinya memasak. iya. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilita. Hobi saya Melukis ya. Baiklah teman-teman, nah kegiatan konseling kelompok kita ini kurang lebih akan berjalan selama 30 menit. Nah, untuk itu saya harap adanya dinamika dalam kelompok kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah kenal, nah kita akan melanjutkan kegiatan kita ke tahap kegiatan, yang dimana teman-teman ini menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapi dan dipikirkan. Nah, bisa dimulai dari sebelah kanan saya karena perkenalan tadi dimulai dari sebelah kiri saya. Kepada Mbak Sela, dipersilakan. Baiklah Mbak, sebelum terima kasih. Masalah saya ini sebenarnya banyak, tapi salah satunya yaitu adalah emosi saya tidak stabil, seperti mudah marah, terus sedih, atau cemas tanpa alasan. Itu gimana menyelesaikannya? Oke, bisa kita tunggu dulu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Lia. Oke, baik, terima kasih Mbak sebelumnya.
Nah, jadi di sini saya punya salah satu masalah, yaitu bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti memaafkan, menerima keadaan yang kita punya, itu bagaimana cara kita untuk berdamai dan memaafkan diri kita sendiri. Makasih. Oke, pertanyaannya bisa kita tampung dulu. Selanjutnya bisa kepada Mbak Yuni dijelaskan permasalahannya. Ini masalah terlalu beratnya nih. Ini saya nih masalah saya ini terlalu banyak. Yang pertama selalu emosi. Emosi ini sering emosi kepada anak, kepada mertua. Ini selalu banyaknya nih masalahnya. Terus tuh itu bisa mendadak diselesaikan kita terima. Dia tuh masalah saya nih terlalu banyak ya, sama suami, sama anak, sama mertua. Saya nggak bisa menyelesaikan sendiri. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kepada Mbak Yuni, pertanyaannya bisa kita tampung dulu. Selanjutnya bisa kepada Mbak Wifi diceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, terima kasih kepada Mbak. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini selalu dipandang sebelah mata oleh oleh rekan-rekan kawan-kawan gitu, Iya. kawan-kawan sekitar kita tinggal. Iya. Nah, selalu dipandang sebelah mata gitu. Gimana cara kita menghadapinya? Sebagai saya kok selalu dipandang sebelah mata, apa karena saya ada kekurangan dia di mana dan di mana gitu kan. Jadi saya mau minta solusinya sama Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Wifi. Nah, pertanyaannya bisa kita tampung dulu. Oke, selanjutnya kepada Mbak Nabila bisa diceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah Mbak, permasalahan yang saya hadapi itu seperti kurangnya percaya diri, seperti ketakutan untuk memulai percakapan. Oke, saya paham. Nah, baiklah teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih permasalahan dari setiap anggota kelompok kita. Ada yang emosional, kurang percaya diri, kurang memahami diri, ada masalah keluarga, dan ada masalah tidak bisa dihargai oleh lingkungan sekitar ya. Oke. Nah, di sini menurut teman-teman, permasalahan siapa yang lebih efektif untuk kita bahas? Menurut saya Mbak Dian dulu. Ya, menurut saya Mbak Lian. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Lia, yang dimana beliau ini tidak mengerti caranya memaafkan diri sendiri. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa? Bisa dijelaskan seperti apa itu hal-hal yang mungkin emang teman-teman sendiri tidak bisa memaafkan diri sendiri. Contoh biasanya itu tuh kalau bisa kita tentang sendiri, terus sedih, bisa jadi itu kan ya? Iya kan, sedih, melamun. Iya kan, kita yang berpikir secara logika, misal contohnya kita tuh terlalu memporsir diri kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kayak contohnya misalkan, kayak saya kan seorang IRT, dari pagi bangun pagi lah, sebelum kerja lah, belum ibaratnya berada di rumah, sebagainya kan. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan semua itu, terus saya suka mikir terkadang terlalu terporsir tenaga yang ada di diri sendiri. Nah, terus terkadang kita secara tidak langsung tuh merasa tidak seimbang antara tenaga yang kita punya, kita porsir untuk kebutuhan kita sehari-hari dengan timbal balik dengan diri kita. Apa yang sudah kita rasa dengan diri kita? Kita mati-matian kerja, ngurusin rumah, sebagainya. Terus timbal balik dengan diri kita apa? Nihil. Kadang cuma sebatas kalau saya sendiri cuma cara bukan memaafkan untuk memuaskan lah ibaratnya, memuaskan diri sendiri itu cuma
sekedar jajan atau jajan apa kan? Sedikit dari hasil Sedikit yang dari kita kerjakan. sedikit dari hal yang kita kerjakan mati-matian, cuman yang kita berikan dengan diri kita cuma segelintir dari yang kita kuras dari tenaga kita. Dari situ kan kadang timbul tanda tanya, cak mana dak caranya biar balance antara tenaga yang kita porsir dari diri kita sendiri dengan timbal balik dari yang kita dapat kita berikan dengan diri kita sendiri. Itu permasalahan di dalam keluarga ya Mbak? Di keluarga bisa di tempat mengajar bisa, Di lingkungan juga bisa itu. bisa. Di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sehari. Intinya tuh mencakup semua yang saya alami, yaitu ada di kerja, keluarga, lingkungan. Lebih spesifiknya ke keluarga dengan dunia kerja. Oke, berarti lebih balance-nya ke keluarga ya. Permasalahannya sedang Mbak ini. Bagaimana diriku sendiri itu bisa berdamai dengan diriku sendiri, memaafkan, menghargai, berdamai. Ibarat itu seharusnya aku tuh bisa damai. Ya sudah Lalia, itu kan memang sudah menjadi tugasmu, tugas sudah menjadi kewajibanmu, tugas sudah menjadi ibaratnya jalan hidup dan takdirmu. Seharusnya kamu bisa menerima semua itu. Cuman menerima ini terus terang agak susah, agak berat karena setelah menikah, waktu sudah menginjak yang namanya dunia berumah tangga itu terus terang tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan. Nah, jadinya nikah tuh tak ini dapat. Tapi untuk menuju titik yang saya mau itu berliku-liku. Susah ya. Intinya tuh saya tuh seperti kasarnya tuh tidak menerima kenyataan yang saya hadapi sekarang. Jadi seperti itu. Oke. Nah, menurut teman-teman, hal apa yang bisa kita kaji dari permasalahan Mbak Lia? Yang bisa kita kaji lebih dalam lagi tentang masalah yang dihadapi oleh Mbak Lia ini. Yang saya rasakan itu sama seperti Mbak Lia. Jadi gimana kan? Karena kami sudah berkeluarga kayak gitu kan. Mungkin kalau yang belum berkeluarga, misalnya seperti Mbak Sela dan Mbak Nabila, mungkin kan belum merasakan yang di tahap yang kami rasakan saat ini juga. Jadi saya juga sama seperti Mbak Lia. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau ekspektasi saya setelah menikah dulu, saya menikah masih bekerja, cuman sebelum sudah menikah ekspektasi saya ketika sudah menikah dulu, saya menikah tetap menjadi wanita karir. Cuman ada satu titik yang belum saya temukan ketika saya menikah. Itu kan kalau rumah tangga pada umumnya itu dia menikah, punya keturunan, membesarkan anaknya, seperti itu kan. Nah, di titik ini kebetulan saya belum dikasih namanya keturunan orang. Nah, jadi ekspektasi saya dulu itu menikah, masih kerja. Ketika saya hamil, saya cuti, terus saya membesarkan anak dulu. Ketika umur saya sudah 2 atau 3 tahun, saya kerja lagi. Dan ketika saya kerja itu maunya saya kerja itu linier, tapi yang saya jalani sampai saat ini, saya itu bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan yang saya jalani waktu kuliah. Sedikit terbuka, saya sekarang kan ngajar. Memang profesi yang saya mengajar itu masih begini, cuman kalau berdasarkan jurusan yang saya ambil waktu kuliah dulu di perguruan tinggi itu saya dulu SD. Nah, sekarang itu saya mengajarnya di PK. Jadi kan secara tidak langsung itu kan tidak linear. Nah, dari ketidak linear ini otomatis saya tidak bisa mendapat titik yang namanya ikut K3K lah atau ASN lah. Nah, sementara di titik ini ada harapan orang tua yang bisa dibilang itu anak orang kan bisa lulus ibaratnya 3K ASN dari orang tua lah, dari keluarga lah, bilang gimana udah lulus nggak, ini ada loh tes K3K, ini jurusan ini ada loh tes ini CPNS jurusan ini. Nah, jadi di situ kan kita secara tidak langsung ibaratnya ada harapan orang tua yang tidak bisa kita wujudkan di situ kan. Kalau kata orang tua nih, ada nggak ya kira-kira dalam garis tangan kamu itu kamu bisa menjadi P3K atau ASN itu. Nah, dari orang lain pun seperti itu, tapi yang lebih
menurut saya yang lebih berat itu ketika orang tua, terutama ibu sendiri yang bilang, ada nggak ya kira-kira kamu ini bisa jadi ASN gitu kira-kira. Sementara kan kuliahnya udah lama, ya, seperti itu. Nah jadi kalau bisa dibilang itu tadi, apa yang saya ekspektasikan ketika sudah menikah sampai detik ini itu tidak sesuai yang saya inginkan. Oke, baiklah Mbak, dari penjelasan Mbak tadi sudah saya pahami, sedikit saya pahami. Nah, bagi teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada Mbak Lia supaya kita bisa mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang sedang Mbak Lia hadapi. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Mbak Lia. Mbak Lia, di umur berapa Mbak Lia kemarin menikahnya? Baik. Saya menikah kemarin sudah cukup matang. Saya menikah di umur 28 tahun. Oh iya. Dan usia Mbak sekarang? 32 tahun. Sampai sekarang belum dapat keturunan. Belum. Kalau berarti sudah, cuman kalau diberi itu belum. Baiklah Mbak Lia, saya juga ingin bertanya kembali kepada Mbak Lia. Berarti Mbak Lia umur menikah itu di 28 tahun. Nah, sampai sekarang di usia 32 tahun. Itu berarti memasuki rumah tangga udah 4 tahun ya. Lebih kurang ya. Kita ini belum juga dapat ini. Saya juga begitu dulunya, ini dapat anak pertama itu juga susah. Nah, jadi saya boleh mengasih saran sedikit. Saya ini berobat juga ke medis dan di vitamin ini dengan ini uangnya kan cukup besar. Kalau kita ke medis aja berobat ya. Nah, kita juga mengambil obat tradisional yang kata orang bawa ke situ suami istri, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Alhamdulillah setelah saya jalani obat tradisional itu, alhamdulillah saya 2 tahun menikah udah punya keturunan. Maksud saya itu bisa Mbak Lia coba kayak gitu kan, dengan pengalaman yang saya rasakan seperti Mbak Lia. Iya Mbak Wiwi, terima kasih untuk masukannya. Kalau untuk berobat itu kalau di dunia di medis dan tradisional itu sudah kami jalani. Nah, cuma di sini pun kami ada sedikit kendala juga. Kemarin itu kan berobat di tradisional tuh. Nah, yang namanya tradisional itu kan kadang ada yang selentingan orang itu bilang, kenapa harus berobat di tradisional? Tradisional itu kan ada yang menduakan Tuhan lah, ada yang sholat, cuma sholat tapi 40 hari kemudian sholat kita nggak terima lah. Nah, jadi di titik itu pun saya sendiri sudah menemui kebimbangan dan keraguan. Jadi gimana ya, jalan lanjut atau enggak yang di tradisional tadi? Sementara yang si A bilang nggak usah lah ke sana, kan kamu kan ibaratnya percuma kamu sholat mati-matian kalau di situ kan secara tidak langsung kamu itu sudah menyimpang, sudah percaya dengan yang Seperti tahayu ya itu kata dia kan. Nah, jadi untuk saat ini alhamdulillah masih kami jalani yang program tradisional seperti itu. Sampai sekarang ya Mbak? Masih berlanjut. Cuma terkadang di dalam hati itu ya masih timbul gimana ya, kira-kira berhenti atau lanjut atau perasaan Mbak Lia yang sekarang ini bimbang kayak gitu. iya, kategori ragu, masuk kategori ragu bimbang. Terkadang saya lebih ke pasrah, udahlah kalau dikasih ya dikasih, kalau nggak ya sudah. Ataupun saya harus berdamai dengan diri saya sendiri, ya tunggu aja waktunya. Dikasih. Baiklah Mbak Lia, saya ingin bertanya, apakah di usia 28 tahun Mbak menyesal menikah? Oke, baiklah Mbak Nabila, kalau dibilang menyesal itu enggak, cuman terkadang lebih ke di titik waktu saya menikah itu terus terang masih dibilang ragu enggak, cuman menikah itu lebih ke tuntutan harus nikah karena sudah tua. Iya, Kalau sudah tua Pak, siapa yang mengurus? Walaupun harta banyak, kalau udah tua siapa yang ngurus? Adik-adik dan mungkin. Nah, kalau kata orang tua kan, kalau boleh memilih sebenarnya saya dulu waktu masih gadis dan menikah itu sempat kepikiran karena banyak kan melihat dunia di luar itu banyak wanita karir tidak menikah dan kebanyakan juga prinsip wanita itu ketika dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri apa menikah itu sempat terbesit apa menikah kalau misalnya bisa ini nah cuman waktu di umur 28 itu kalau dibilang siap menikah itu belum sepenuhnya,
Kalau menyesal itu ada sih beberapa persen dibilang menyesal. Cuma timbul juga di pikiran saya, apa aku nih apa saya ini nikahnya itu terlalu tua. Memang sebelumnya itu di kemauan saya itu nikah di umur 25 tahun. Tapi setelah lewat usia itu ya sudahlah, kepala tuh udah usah Mati dulu udah yang ini kerjaan lagi ya. kerjaan. karena kalau bilang kerja itu udah lama, sudah tamat kuliah itu sekitar 4 tahun. 4 tahun itu Mbak Lia sudah kerja. Iya, sudah kerja dan di kerja terakhir itu termasuk sudah apa? Sudah apa yang saya inginkan itu sudah bisa saya beli sendiri. Kalau menurut aku ya Mbak, belum punya anak tuh bukan berarti hidupmu gagal atau kurang. Maaf nih aneh, bukan soalnya ibu di sekolah aku tuh ada yang nikah udah umur 32 bahkan. Alhamdulillah keturunannya langsung ada di saat kayak 2 bulan kosong sudah itu dia hamil, bukan karena faktor usia aja sebenarnya. Iya. Salah satunya itu tentang faktor aku tuh yang diberi sama Allah lah, rezekinya berarti Iya, emang belum rezeki. ada di sekarang. Siapa tahu Allah tuh nyuruh Mbak biar fokus dulu berdua sama Iya. suami, kayak berdua aja, kayak ngurusin hidup berdua, cari mungkin Allah tuh biar Mbak sama suami tuh biar lebih romantis lagi kalau belum punya anak. Nanti kan kalau sudah punya anak kan waktunya terbagi sama anak, nggak berdua lagi. Gitu sih menurut aku ya. Cukup Ya kalau menurut saya juga yang apa yang dibilang sama Mbak Sela itu juga ada benarnya juga kayak gitu kan. Tapi ya mungkin yang Mbak Lia rasakan di satu sisi kan di lingkungan. Nah, kita ini ada bantu ormas, atau sama saudara, ada saudara dari jauh yang ditanya itu pasti anak. Iya. Udah ada keturunan belum? Iya, udah berapa Rasanya anak? itu nggak itu bikin sakit hati kayak gitu nah, tapi kemungkinan itu sakit hatinya itu dalam karena kita kan bukannya kita nggak mau gitu kan, memang Allahnya aja yang belum memberikan gitu. Ya kan Mbak, sama nggak seperti yang saya rasakan dulu? Kemarin ada kejadian waktu kami ke ini ada event di sekolah adik itu, dia kan ada ini ada event mancing berinfak. Jadi kan ke situ kan sama suami ke situ ikut event itu. Terus ketemulah sama kawan SMA dulu. Iya, bertanya. Ya, ini Lia kan, kamu kemarin anak emak kan, ya apa anak emak, ya apa kabar, bla 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 bla. Terus kebetulan memang dia ini baru nikah. Sama, oh iya, dengan siapa sih? Dengan suami. Oh iya, anak berapa? Nah. Sekarang umurnya berapa? Bisa. Sekolah di mana? Tak terdiam. Iya. Terdiam tuh bingung. Jawab yang harus dijawab? jawab apa? Terus udah lama agak berapa menit lagi kayak, oh anak belum dikasih. Oh maaf ya, maaf tidak sengaja Iya, tahu. iya. Dan kadang memang kita tuh betul kata Mbak Wifi tadi, kadang kita tuh orang itu tidak salah menanyakan kepada Iya. kita, cuman karena hal itu sensitif. Iya betul. Rasa sakit hati Iya, itu sedikit terus banyak iya, pasti ada yang timbul dari kita. Otomatis pertama sakit hati ada, terus yang kedua bingung. Iya, bingung. Dan hal itu, Jawab apa? dan hal itu terjadi bukan sekali, berkali-kali. Waktu di KAU juga pernah seperti itu. Anaknya mana Bu? Oh sekolah ini ya? Oh belum pulang ya? Oh dijemput sama ayahnya ya? Iya. Kalau udah buntu, iya. Udah. Terkadang tuh Mbak, saya tuh tidak fokus ke hal itu, hilang kalau kata Pak Wifi kan, karena dia pernah mengalami seperti itu. Karena kita nggak ingat, udah punya anak belum, nggak hilang. Tapi ketika di satu titik ada seseorang, ada hal yang membuat kita ingat, entahlah orang itu bertanya, entahlah kita lihat orang itu punya anak, wih, ini orang itu ada punya anak, ini. Memang secara tidak langsung kan saya nggak tahu gimana kehidupan orang itu, entahlah ada yang teman saya cerita tadi dia seperti ini di rumah tangganya, dia seperti ini. Memang kita nggak tahu, cuman memang kembali lagi tadi yang saya bilang, ada satu titik yang membuat kita itu ingat lagi ke hal itu ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk permasalahan yang diberi momongan itu cukup lama itu bisa Mbak terima atau perasaan Mbak sekarang bagaimana? Kalau sekarang itu lebih ke itu tadi pasrah. Pasrah. Tapi terkadang Mbak, saya pasrah kan. Nah terus itu tadi, kalau ada satu hal yang buat apa kalau saya dapat ada satu hal, kalau Mbak saya tadi ada satu hal yang mancing kita ingat lagi
masalah itu ya. Masalah Kalau untuk diri sendiri itu udah mulai ya pasrah berdamai, karena kan belajar dari lihat orang-orang di dunia media sosial itu kan kadang 10 sampai 20 tahun gitu. Ya, kita kan baru berapa tahun. Ya, kadang harus 3 jam 4 gitu. Oke. Jadi kalau untuk permasalahan diberikan omongan yang lambat, nah itu mungkin untuk sekarang tuh Mbak tuh lebih ke pasrah-pasrah aja ya, walaupun ada sedikit singgungan dari tetangga atau apa gitu kan Mbak. Nah berarti kalau untuk omongan ini Mbak bisa mengontrol diri sendiri? Bisa. Bisa. Oke, berarti itu tuh cuman rezekinya aja yang belum sampai gitu ya. Betul yang dijelaskan oleh Mbak Sela tadi. Iya. Itu sedikit motivasi untuk Mbak. Ini kan permasalahan yang Mbak hadapi ini kurang memaafkan diri sendiri. Kurang bisa untuk memaafkan diri sendiri. Nah, teman-teman sekalian pasti pernah yang mengalami namanya kurang untuk memaafkan diri sendiri. Mau itu dari segi apapun. Nah, menurut teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, itu hal apa yang bisa teman-teman atasi untuk diri sendiri minimal? Sebenarnya yang saya tanya ini ada sedikit, kalau menurut saya itu ada sedikit secercah itu penyelesaian dari yang saya dapat, tapi belum seutuhnya sih. Nah tadi kan kebetulan pagi tadi pas lagi di sekolah itu kan buka HP, buka YouTube, kami kan mau buka murotal. Nah keluarlah di situ tuh ada ceramah ustaz yang bilang kalau engkau ingin berdamai dengan dirimu, maka terimalah takdir yang engkau jalani sekarang. Tapi terkadang kita itu sempat bingung, kok kenapa sih takdir ini harus dengan saya? Iya. Kenapa sih ini yang saya hadapi ini selalu adanya sama saya? Apa disadari? Iya, Kenapa tidak ada si Anu? Mungkin dia kan lebih kuat daripada saya. Apa disadari kita bilang itu dalam hati ya, tapi nggak kita ekspresikan, kita ungkapkan, nggak. Air mata itu menetes, tidak menitik kemungkinan itu. Saya sendiri sudah merasakan apa yang dirasakan dia gitu ya. Kalau menurut saya ya memang itu ceramah sedikit menyejukkan hati, sedikit berdamai, tapi itu belum sepenuhnya kayak gitu. Karena benar kata Mbak Wibi tadi, terkadang kita tuh kan kadang duduk sendiri, tanpa disadari netes, salah apa masalahnya kan? Kadang kita berusaha menegakkan diri, udahlah terima, berarti kamu itu orang pilihan, kamu itu orang yang diberi Allah, kamu kalau Allah memberi itu pasti kamu mampu. Cuma di satu titik kadang kita tuh terus terang capek. Iya, capek. Kapan aku tuh kayak orang kenal, kenapa harus aku? Ya. Tanya besar, kenapa harus aku? Kan masih banyak orang lain. Belum selesai kebayang ini, terus lagi, kenapa sih harus aku? Kenapa sih harus aku lagi yang ini? Apakah seakan-akan Tuhan itu nggak adil? Tapi itu kan seakan-akan, baru dari pandangan saya saja. Memang nggak adil semuanya kok yang berat-berat diangkat sama saya. Kenapa ada orang lain yang merasakan? Menurut saya ya banyak-banyak sabarlah, Mbak. Sabar, ikhtiar kan, berdoa gitu. Baiklah Mbak, kurang bisa memaafkan diri sendiri itu umum dimiliki oleh setiap orang. Pasti orang-orang di sekeliling kita pasti pernah merasakan hal yang sama. Nah, saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, kayak kurang percaya dengan diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, terus sering juga disepele sama orang atau apalah gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi Mbak, coba Mbak searching atau lihat video hal-hal yang positif. Terus tuh kalau untuk tingkat emosional itu Mbak bisa menggunakan teknik yang namanya teknik relaksasi atau
sering-sering, karena kita nih pasti di sini agamanya Islam semua, saya tahu. Nah, dalam psikologi itu ada yang namanya psikologi permasalahan jiwa. Nah, permasalahan jiwa itu bisa diatasi dengan yang namanya istighfar, sholat. Nah, permasalahan emosional yang bisa dihadapi oleh terapi modern. Nah, itu bisa kayak dengan zikir, sholat. Nah, itu bisa tuh untuk mengatasinya. Nah, ada yang namanya teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini bisa mengatur pernafasan Mbak, kayak melatih pernafasan itu selama 5 detik atau 7 detik. Nah, dan juga kalau Mbak merasa kurang percaya diri, kurang bisa memaafkan diri sendiri, Mbak bisa kalau ada waktu luang itu bisa menulis jurnal harian. Kayak tulis aja di satu buku itu, tulis hal-hal positif maupun negatif, hal-hal yang bikin Mbak kesal atau apa itu tulis di satu buku. Itu coba Mbak latih selama 7 hari seminggu ini untuk penanganan masalah yang kayak gitu. Nah, dan juga kalau orang susah untuk memaafkan diri sendiri, biasanya itu umum dimiliki setiap orang, itu pasti. Itu karena pikiran overthinking kita yang terlalu berlebihan gitu kan, pemikiran yang terlalu berlebihan gitu. Nah, saya harap setelah konseling ini Mbak bisa mengatur tingkat emosional Mbak, seperti jangan terlalu memikirkan hal-hal yang menjerumuskan emosional Mbak itu menurun, tingkat psikologi Mbak itu menurun. Dan juga yaitu tadi Mbak bisa kayak nulis jurnal harian. Kalau ada waktu luang aja itu kayak tulis saja hal-hal positif ataupun negatif, tapi saya sarankan untuk hal-hal positif aja supaya Mbak kalau mau lihat buku tuh kayak ada motivasi terus kalau mau buka buku gitu kan. Terus jangan sesekali terlalu memikirkan hal-hal negatif. Terus yaitu kalau saran dari saya, kalau saran dari teman-teman ada tidak? Kalau kata aku ya, banyak-banyak bersenang-senang bersama suami sebelum menuju kayak nggak apa-apa orang ngomong apa belum punya anak. Ini untuk omongan tadi ya Mbak? Iya, karena orang yang punya anak pun belum tentu bahagia seperti kita yang belum punya anak. Iya, benar itu. Barangnya itu nggak usah didengarin. Iya, benar itu. Sampai itu kan nggak berpikir. Iya, bisa. Kayak ibu pasti stres sendiri kan kalau ada anak. Nah, itu namanya overthinking berlebihan Mbak. Jangan sesekali. Jangan ibu pikir tidak punya anak berarti kita ini belum bahagia sebelumnya. Jangan itu. Banyak kok yang kalau punya anak malah keluarganya hancur, berantakan kayak gitu kan. Jadi bersenang-senanglah, fokus dulu bersenang-senang bersama suami gitu. Sekali-sekali ya healing berdua kayak Dan siapa ya? siapa tahu dengan Namanya suami mancing. siapa tahu dengan hati yang tenang, kayak jiwa yang tenang, siapa tahu karunia-nya tuh langsung datang. Ya kan bisa juga itu masukkan dari itu ya itu bagus juga. Terus masukkan dari saya ya, kita kan ada pengajian ya di ini kan mendengar tausiah. Itu bagus Kalau saya dengar tausiah itu kan sedikit melunturkan ingatan kita tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Ini jangan ya kata Mbak Neska tadi gitu. Nah, pada intinya itu ini jangan dengarin omongan mereka. Yang penting Mbak Lia sama suami ya bahagia kayak gitu kan. Mudah-mudahan dengan doanya insya Allah tuh tidak bakalan tidak bakalan menguji hambanya. Coba ada ngomongin tidak bakalan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Itu saja pendapat dari saya ya Mbak ya. Kalau untuk hubungan sama suami itu baik-baik aja kan? Yang pertama biasa. Nah, kalau menurut saya Mbak ada juga nih, kalau hal-hal yang mungkin mengganggu di pikiran Mbak atau orang-orang di sekeliling Mbak itu selalu menanya-nanyain hal-hal yang mengganggu, intinya mengganggu aja di pikiran Mbak tuh. Mbak bisa menggunakan teknik yang namanya asertif. Mbak bisa mengatakan,
Saya tidak suka, saya tidak harus tegas gitu. Biasakan tegas. Saya tidak, iya emang saya tidak punya anak gitu. Tanyain aja kayak gitu. Itu tuh namanya kayak mengatur tingkat emosional kita gitu. Jangan dipendam terus dipendam, karena biasanya permasalahan yang terus dipendam itu bakalan jadi bom atom untuk diri sendiri. Ada sewaktu-waktu itu bakalan meledak. Iya. Tapi terkadang kalau kita jawab seperti itu, ada teman aku kumpul keluarga itu, kita jawab. Tapi ujung-ujungnya nangis. Wajar. Itu wajar Mbak. Itu bagus. Karena dia memang Itu bagus Mbak. Karena Mbak masih bisa mengekspresikan emosional Mbak. Kalau Mbak nggak bisa mengekspresikan lagi, itu namanya ada gangguan kesehatan mental Mbak. Kalau Mbak masih bisa mengeluarkan, itu lebih bagus malah. Oke, baiklah Mbak. Jadi permasalahan Mbak ini tentang tidak bisa memaafkan diri sendiri tadi ya. Terus ada juga solusi-solusi dari teman-teman. Ada yang memberikan motivasi juga dari teman-teman untuk Mbak juga kan. Terus sekarang perasaan Mbak bagaimana setelah mendengarkan saran-saran dari teman-teman dan juga motivasi dari teman kita? Perasaan Mbak sekarang bagaimana? Oke, baik. Untuk saat ini sudah untuk diri saya sendiri itu sudah ada masukan itu kan, kita kalau udah kita keluarkan semua untuk pilihan itu kan udah lega. Iya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini ya sudah lega. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi masukan, yang sudah mau mendengarkan cerita saya, cerita saya bersama saya. Oke, dari kegiatan konseling kita ini Mbak, ada tidak hal-hal baru atau pemahaman baru yang Mbak dapat dari saran kita atau masukan dari teman-teman? Ada pemahaman baru tidak yang Mbak dapat? Ada, seperti kata Mbak Sela tadi, belum mempunyai anak itu bukan berarti aku tutup apa tidak bahagia. Ada Mbak, seperti kata Mbak Sela tadi, orang yang belum punya anak itu bukan berarti dia tidak bahagia. Dan juga titik bahagia seseorang itu bukan tergantung dengan ada atau tidaknya dia. Oke, baiklah. Perasaan Mbak sekarang sudah cukup lega ya setelah mengeluarkan segala unek-unek atau perasaan yang menyelkit di hati atau pikiran Mbak? Iya, sudah lega. Karena untuk di hati sudah saya keramat di. Oke, baiklah. Baiklah, dari kegiatan konseling kelompok kita ini ada teman-teman yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah Mbak Lia, berarti dapat kita simpulkan di dalam kelompok kita ini tadi. Ini kesimpulannya ini, memaafkan diri sendiri bukan berarti lupa kesalahan, tetapi memilih untuk tidak hidup dalam luka selamanya. Itu adalah tanda kamu ingin pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Jadi untuk Mbak Lia, jangan putus asa ya Mbak ya. Ya, tetap sabar. Mudah-mudahan dapat keturunan cepat. Dan kalian beribadah. Oke, baiklah teman-teman, kegiatan konseling kelompok kita ini sudah lebih kurang 30 menit. Nah, untuk itu kita akhiri saja. Kepada Mbak Lia juga permasalahannya juga sudah teratasi kan? Sekarang sudah lebih tenang. Oke, baiklah. Di sini tentunya saya sangat senang sekali karena teman-teman sekalian sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan saya. Nah, tentunya saya sangat-sangat berterima kasih. Nah, teruntuk Mbak Lia, saya doakan dan semoga kedepannya hidupnya lebih aman, nyaman, lalu semoga cepat diberikan momongan dan kehidupannya lebih baik lagi ke depannya dan semoga sukses selalu. Amin. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup saja ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Sekian dari konseling kelompok kita pada siang hari ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.